ketika Jumat gitu kan. Lagi Jumatannya di mana, saya pengen ke sana. Oh, nggak bakal ketemu juga Gus Samsudin Jumatan di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Diam-diam, Mbak. Ngopi. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video terbaru dari pesulap merah nih teman-teman. Di dalam videonya, pesulap ini kembali mengungkap fakta baru. Informasi itu juga diungkap oleh mantan kameramennya Samsudin. Jadi gak usah berlama-lama, kita simak videonya. Nah, kebetulan nih mantan kameramennya sempat bersuara. Samsudin aslinya seperti apa? Nih. Kita berangkat konten tuh habis maghrib, kelewat isya, ya kan, kelewat isya. Pulang subuh, habis subuh langsung tidur. Kapan sholatnya? Gus Samsudin Jajab itu kalau sholat Jumat di Makkah, Tuh. itu sudah nggak familiar loh. Ya, udah pengobatan bawa agama sholat di Makkah. Aduh. Ya Allah alam bisawab. Gus Samsudin di mana ya? Ketika Jumat gitu kan. Lagi Jumatannya di mana, saya pengen ke sana. Oh, nggak bakal ketemu juga Gus Samsudin Jumatan di Mekah. sama santri ngomong gitu. Iya, dia lo tidur. Ya Allah. Terkadang kalau nggak tidur ya kita jalan-jalan sama keluarga, bawa mobil kemana gitu, ya kan? Ya. Kadang ke kafe, kadang ya ke tempat-tempat wisata. Ya di hari Jumat, karena apa? Jumat itu libur posisi Pak Joko kan, dan kadang ada pasien yang datang. Gitu. Nah, ini kan emang udah rada-rada ya. Dukun Samsudin halusinasinya udah mempengaruhi hidup dia gitu. Dia meyakini sholat Jumat di Mekah. Allah Akbar, itu gimana ceritanya kamu bisa sholat Jumat di Mekah? Sedangkan antara Indonesia dan Mekah itu perbedaan jamnya cukup jauh tuh. Jadi kalau di Indonesia itu udah sholat Jumat, udah jam 12. Di Mekah itu bisa jadi masih pagi tuh. Masih jam 8, jam 9-an ya. Gimana caranya kamu posisi di Indonesia sholat Jumat di Mekah? Nggak bisa, karena ketika Indonesia jam 12, di sana masih pagi, belum waktunya Jumat gitu. Apalagi menurut pernyataan dari mantan kameramennya, dia tidur ketika sholat Jumat. Kenapa ada orang-orang yang percaya dia beneran sholat Jumat di Mekah? Gimana caranya? Apa bedanya sama orang males yang tidur di sholat Jumat ketika sholat Jumat? Terus ketika dia bangun, dia bilang, iya tadi gua habis sholat Jumat di Mekah, sebagai bercandaan. Terus juga dari bikin konten, dia menyatakan tadi berangkat maghrib. Terus kan pasti latihan actingnya dulu. Terus live. Selesai kontennya subuh. Subuh tidur. Nah berarti kan nggak sholat sama sekali. Gimana ceritanya orang yang nggak sholat, nggak menjalankan ibadah, kok bisa membangun pondok pesantren? Kok bisa dianggap sebagai ahli ibadah? Bisa dianggap seolah-olah beriman. Cuma dengan kostum agamis yang dia pakai doang. Nah, dari sini kita bisa mengambil pembelajaran agar tidak menilai seseorang dari covernya. Karena memang kita akan mudah sekali tertipu dengan orang-orang yang berkostum atau berkedok agama seperti Dukun Samsudin ini. Karena kita ngelihat dia akan terlihat seolah-olah dia orang yang baik, seolah-olah nih dia orang yang jujur. Padahal aslinya, seperti yang dikatakan mantan kameramannya tadi, jauh dari agama. Nah ini kan kemirisan, dan anehnya banyak yang percaya dengan pembodohan publik yang dia lakukan. Tapi alhamdulillah sih kalau sekarang udah mulai banyak yang sadar ya, bahwa dia sebenarnya pembohong berkostum agama doang gitu. Allah yang membuka tabir kejujuran dan fakta ini semua. Sekarang gue akan update kabar di Blitar, di sekitar padepokannya Dukun Samsudin nih. Jadi di sekitar padepokan Dukun Samsudin itu melakukan rembuk warga. Bagaimana nih terkait padepokan Dukun Udin gitu. Ini ada 3 video nih ya yang dikirimkan oleh Pak Demukri. Akhirnya terbuatlah keputusan bahwa semua baliho tentang ponpes Dukun Samsudin, karena ponpesnya juga tidak berizin dan tidak sesuai standar pondok pesantren, itu dicopot semua yang ada di Blitar. Proses penyemprotan ini lur. Nah ini proses pencopotan baliho dari Dukun Samsudin nih guys. Tuh, semua warga bergerak. Jadi memang dari dulu warga Blitar di sekitar pondok sana itu udah resah dengan kebohongan-kebohongan Dukun Samsudin ini guys. Dari bapak-bapak Pol PP. Tuh, Pol PP, Polisi juga ada. polisi semua bergerak karena memang pesantrennya tidak berizin, pengobatan tidak berizin. Komitmen warga
Kurang apa lagi nih? didukung dengan Jadi memang polisi, udah salah, terbukti salah nih dukun Samsudin ini. semuanya Semuanya ilegal. ini karena memang yo Samsudin itu sudah membuat resah. Nih, Wah, luar biasa nih. Warga Blitar sangat bersyukur dan sangat bahagia dengan ditetapkannya dukun Samsudin sebagai tersangka ya. waktu rebukan di balai desa, katanya pagi itu mau mengadakan rapat, nah sekarang sudah jadi ini pencopotan banner Gus Samsudin yang ada tulisan ponpesnya, karena memang itu ponpes tidak ada izin. Nah, jadi ini dari sini kita bisa melihat ya, dukun Samsudin ini menutupi semua hal ilegal, menutupi semua kebohongannya, kedustaannya dengan cuma berpakaian kostum agama dan bisa meraup banyak orang yang percaya dengan pembodohannya gitu. Sudah saya Ini kan tanda bahwa negara kita miris banget guys. baru tadi Cuma hanya dengan berpakaian agamis dan melakukan berbagai kriminal, tuntas dan jelas kriminalnya ini jadi nggak dianggap cuma dengan pakaian agamis dan kata-kata yang terlihat lembut atau terdengar lembut gitu. daerah sini. Bayangin loh, buka pondok pesantren, pesantrennya tidak berizin, tidak memiliki dasar ilmu. Terus juga dia buka pengobatan, pengobatannya ilegal, tidak berdasar. Bahkan banyak pengobatannya sebelumnya yang gue bongkar-bongkarin tuh trik-trik pengobatannya yang sebenarnya palsu. Yang izinnya pengobatan pijat, tapi faktanya dia malah mempraktekkan pengobatan perdukunan, trik-trik perdukunan awalnya. Terus buka lagi pengobatan yang tidak berdasar atau ilegal, udah ditutup juga. Itu ada menyebut ini Konten bohongan semua. ini masih mungkin itu pemrosesan Bayangin loh, ini nggak ada sisi positifnya sama sekali. Satu-satunya yang terlihat positif dari dukun Samsudin adalah pakaiannya doang, sama kata-katanya. Terlihatnya doang. Dengan modal itu bisa menipu atau membodohi banyak orang, bayangin. Ya tapi yang dibodoh-bodohi sama dia sih ya orang-orang dengan IQ rendah ya, dengan literasi rendah. membelanya, tapi kalau untuk tipu menipu Sedangkan orang-orang waras kayak di sekitar padepokannya, terus juga ya banyak umumnya masyarakat Indonesia sekarang bisa lihat lah. Itu yang nggak gampang ketipu sama pembodohan yang dukun Samsudin lakukan gitu. Nah ini baliho yang pun, Mbah. keduanya nih. Pripun? Tutup total nggih. Setuju, Oh. Mbah. Lah, Tuh, warga sekitar berharapnya ditutup total. Karena memang dasar ilmunya tidak ada, Samsudin. semoga Tidak pernah lulusan pesantren ya. Gue juga nggak tahu ya, pesantren kilat mungkin ya. Kamu kalau nggak percaya kata-kata gue, kamu samperin pesantren yang dukun Samsudin bilang dia pernah belajar sana. Kamu tanya persis pernah belajar atau enggak. Nggak pernah guys. Nggak pernah. bisa kami Mungkin pesantren kilat ya dia. sama ini kita Terus juga pengobatannya palsu. Tidak memiliki dasar ilmu. bukan ini. Apa? Nggak ada sisi positifnya sama sekali. Makanya warga-warga sana berharapnya ditutup total. Karena ini Tercapai. mudorotnya banyak banget gitu. Kita mengabarkan apa adanya dibilang iri. Iri Tuh. matamu kuwi. Nah, itu iri matamu kui. Coba iri di sebelah mananya? Kita berusaha mengedukasi masyarakat. Ini orang banyak membodoh-bodohi orang nih. Nih warga juga Iya kan? antusias. Tuh, semua warga antusias. Tuh. Tuh, Kalau warga itu mendukung Udin, kalau mau dicopot pasti ya nggak boleh. Lah ini malah demen nih. tuh, semua warga antusias karena memang udah lama resah gitu warga-warga Ini loh. Jadi teman-teman, dengan warga Blitar pembodohan yang sendiri Udin lakukan, ternyata semua resah konten palsu yang Udin lakukan, semua dengan konten apa settingan yang yang dilakukan Samsudin oleh lakukan. Samsudin. Ini Samsudin lagi terjerat Karena kasus. Kalau omongan gue ini salah atau tidak sesuai fakta, bisa dilaporkan dan gue bisa masuk penjara juga. Tapi faktanya, dia pernah melaporkan pesulap merah dengan tuduhan fitnah. Faktanya laporan dia dihentikan lidik dan pesulap merah dinyatakan menyampaikan sesuai fakta. Saya orang pertama yang paling mendukung. Tuh,
orang paling pertama mendukung untuk penutupan pembodohan publik yang dia lakukan di Blitar sana ya. Jibe di anu sudah ya Pak? Ya jembatan yang belum. Wah ini luar biasa, gue mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua masyarakat yang idealis, yang masih peduli terhadap masyarakat Indonesia tentang hal ini ya. Karena memang kalau nggak ada yang peduli, siapa lagi gitu. Nah, ya wajar gitu kan. Lihat semuanya. Buka pesantren nggak punya dasar ilmu, nggak punya Ini izin juga. sih. Buka pengobatan nggak ada izinnya, ilegal. Polisi Pak Bikin konten settingan, palsu semua. Kalau omongan gue ini nggak sesuai fakta, silahkan laporkan. Kalau omongan gue ini tidak sesuai kenyataan, silahkan laporkan. Dan gue bisa masuk penjara juga. Tapi kalau sampai laporannya tidak terbukti, bisa menambah masa tahanan si Dukun Samsudin. Welcome. Ayo kalau gue mau berani-berani aja. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yang masih orang-orang atau buzzer-buzzer ya, orang-orang bayaran di Dukun Samsudin, silahkan. Yuk, laporin kalau berani. Kita lihat. Kita akan tambahkan masa tahanan Dukun Samsudin dengan fitnahannya tersebut. Yuk. Kalau berani sih, nggak bakal berani kan? Karena omongan gue semua sesuai fakta kan? santri-santrinya ada kabarnya kan? Nah, jadi itu teman-teman, video fakta terbaru dari pesulap merah tentang Gus Samsudin. Di dalam video tersebut, Bang Marcel atau pesulap merah mengatakan, jika dirinya berbicara tidak sesuai fakta, maka silahkan laporkan kepada pihak kepolisian. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.